Enak lah. Tapi running ini mas kalau udah dicoba. Saya efisien aja. Benar-benar. Aku juga sama. Oke, ketua persiapan sudah. Ya, silakan untuk duduk. Para hadirin peserta seminar How to Become a Young and Creative Planner. Dan juga pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, berkat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara seminar ini. Wawasan dan motivasi serta bermanfaat bagi kita semua. Terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia Ibu Elvi Maria Mandrum SEAKMT yang telah mempersiapkan seminar ini dengan baik. Terima kasih dan selamat berseminar. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya hormati Profesor Robertus Wahyudi Triweko selaku Rektor Universitas Parahyangan di tempat yang bersejarah ini. Dan saya hormati Direktur Pascasarjana Unpad Profesor Bambang Sugiharto. Kalau Pak Bambang yang meminta saya bisa menolak, jadi karena kepadatan saya untuk acara 5 saya hadir di sini. Sekian persennya karena Pak Bambang. Friends are forever, kira gitu lah ya. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi Ibu Elizabeth Mandrum. Terima kasih atas tawarannya. Saya mulai dengan sejarah dulu ya. Saya suka sejarah. Penting. Anak muda sekarang harus suka sejarah. Sejarah itu bukan untuk dihafalkan. Dulu pendidikan kita suruh hafalin sejarah. Sejarah itu untuk diambil hikmahnya. Hikmah itu dalam agama saya artinya ilmu mencari makna dalam sebuah peristiwa. Jadi yang pertama, kenapa orang mencintai Bandung? Hasil survei menunjukkan dari dulu sampai sekarang faktor cuaca. Di sini nyaman. Jadi enak kalau nyatain itu romantis karena cuacanya dulu. Faktor cuaca yang nyaman, maka anak Bandung mah modis-modis. Di mana lagi bisa berpakaian kayak Eropa kecuali di Bandung. Sampai modis. Jakarta mah hareudang, panas. Ya, itu kalau ditanya kenapa mau jalan Bandung marah kondisi kan cuacanya memungkinkan dingin kan, bisa beli mantel terus lucu-lucuan. Faktor cuaca dingin ini menyebabkan orang nyaman untuk berpikir. Mendingan hareudang, mendingan sejuk, mending sejuk, ngelamun tenang gitu kan. Maka di Bali, high culture-nya itu di Ubud, daerah dingin, di gunung, bukan di pantai-pantai yang panas. Ya, jadi faktor cuaca ini faktornya banyak sekali. Oke? Jadi kenapa lahir orang kreatif, musisi, band di Bandung banyak sekali, itu kan romantis-romantis kan faktor cuaca. Jadi pertama kita sudah blessed by the climate-nya. Ya, jadi ini rumus-rumusnya nih, jadi kita beruntung tinggal di kota. Jumlah band metal di kota Bandung, ya. Ini tuh kalau bagi orang difabel ya, artinya I love you, tau kan ya? Kalau kamu ke orang yang nggak bisa bicara, I love you, coba belajar, digabung jadi metal itu artinya peace. Jumlah band metal di Bandung itu lebih dari 150. Betapa mudahnya anak ujung berung dan lain sebagainya bikin band. Jumlah band metal di Amerika, ditambah jumlah band metal di Jepang, ditambah jumlah band metal di Inggris masih kalah dengan jumlah band metal ujung berung. Semakin menunjukkan secara statistik betapa energi kreatif mudah hadir pada saat si nongkrong. Oke. Pertanyaannya, di mana nongkrongnya?
dengan tempat-tempat berkumpul yang masih berantakan saja, ekonomi kreatif itu sudah luar biasa tuh. Bayangkan jika kota ini nyaman lagi, taman-taman mau saya depagarisasi, ya, mau saya hidupkan dengan taman-taman tematik. Sedang disiapkan, ada taman Persib, ada taman lansia gaul, gitu ya, ada taman baca di depan PGI, ada taman superhero nanti di Cihampelas, tapi di taman, ya. Jadi Iron Man-nya turun ke bawah. Kasihan kan Spider-Man-nya kecapean di Cihampelas ya, suruh turun ke taman nanti. Dan taman-taman lainnya. Karena ciri kota yang sehat adalah warganya interaksinya di ruang publik. Kalau manusia kota banyak di rumah, itu dua pertanyaan, dia memang betah di rumah atau kotanya yang bikin takut. Ya, kita refleksi. Kota yang anak unparnya belajarnya tidak hanya di kampus, tapi di taman, karena cuacanya nyaman. Tinggal diteduhin aja Bandungnya. Maka dalam sejarah kota Bandung ada hikmah yang tidak diambil oleh Bandung modern. Zaman Belanda sangat garden city, si kota warisan. Makanya dari sini ke utara enak juga, pokoknya gede-gede. Tapi dari sini ke selatan Harudang, Kopo Harudang, Margahayu Raya Harudang, itu nggak Limbage Harudang. Karena nggak diambil hikmahnya, ilmu hikmahnya bahwa membangun kota harus seimbang antara bangunan dan tanaman. So, kalau jalan-jalan ke Surya Kencana, Kiai Gede Utama, kan nyaman ya. Arsitektur menjadi tidak terlalu penting, pohon lebih penting. Ini ada teorinya, dulu di Berkeley di sekolah saya ada studinya. Ada dua properti sama-sama daerahnya strategis. Kalau pakai properti kan lokasinya, varian apa? Ini lokasinya sudah sama-sama mahal, tapi yang satu banyak pohon, yang satu enggak. Yang harga propertinya tinggi, yang banyak pohon. Jadi teori lokasi bisa lebih jika ditambahi sesuatu yang nyaman secara prinsip. Jadi kalau kota ini sudah kembali nyaman, ruang-ruang publiknya sudah hadir lagi, saya yakin kreativitas Bandung bisa berlipat-lipat. Poin saya itu dengan kondisi agak carut-marut aja sudah hebat. Gimana kalau kotanya nyaman lagi? Ya. Maka visi kami sebagai wali kota ada 3: nyaman, unggul, sejahtera. Nyaman ini spatial planning, sesuatu yang fisikal lagi dinyamankan. Sepenggal Cikapundung sedang kita perbaiki. Saya tahun baru nanti di Cikapundung, di daerah Jalan Siliwangi. Kita mau bikin amphitheater khusus, jadi konser di situ. Kepatihan PKL baru diberesin, lagi saya hijaukan dengan berhibah seperti ini. Nanti minggu depan beresin Kepatihan. Sepenggal Orchardor KW1 ada di situ. Nah, visi kita tuh unggul. Kenapa pendek? Karena jumlah universitas dan sekolah tinggi di Bandung lebih dari 50-an. 60% anak muda seperti yang ada di sini. Rata-rata berpendidikan. Jadi sudah pun masaknya si bahan-bahan masaknya itu sudah siap, tinggal dimasak, jadi masakan enak atau tidak enak kan. Jadi ini kota anak muda, jangan lupa ya. 60% anak muda di bawah 20 tahun. Dan anak muda rata-rata berpendidikan semuanya. Tinggal Anda mau gaul atau tidak. Orang kreatif bukan orang introvert. Orang kreatif sekarang orang yang bergaul. Networking is everything. Siapa yang temannya banyak, hidupnya lebih mudah. Ya. Maka caranya apa? Nah, ingat pesan ibu saya. Kalau mau optimis, kata ibu saya, bergaul dengan orang-orang optimis. Ya, di dalam pergaulan kita semangat. Jadi ngomongin Indonesia nanti, selalu Soekarno melahirkan Indonesia kan ini oleh orang-orang optimis. Kalau mau pesimis, bergaul dengan orang-orang pesimis juga, pasti ke bawah-bawah.
hobinya marah-marah, kiri kanan dicaci maki, segala dimarah gitu, capek kayak. Nah, kreatif juga sama. Saya percaya teori istilah psikologinya nanti lah. Pokoknya ada energi pergaulan yang akan mempengaruhi karakter kita. Jadi kalau mau kreatif yang paling gampang bergaul dengan orang-orang kreatif. Itu poin saya. Lama-lama ketular cara pikirnya, ketular cara berpakaiannya, ketular cara mengambil keputusannya, ketular ke bawah. Karena kreativitas itu kata sifat. Semua orang bisa kreatif. Bedanya ada yang ditambahi dengan pendidikan berbasis otak kanan. Saya arsitek. Bukan berarti saya tidak sekolah arsitek, saya tidak bisa berimajinasi. Cuma dilebihkan ilmunya di bidang kreativitas. Tapi kisah tadi ya, ada airplane sistem. Beliau pendidikannya bukan desainer grafis, bukan sendiri, bukan arsitek. Beliau ekonomi 4. Tapi karena bergaul di lingkungan itu ada opportunity lah dengan bisnis. Jadi untuk menjadi yang kreatif beredar, poin saya bisa jalurnya seperti saya, pendidikannya memang berbasis kreativitas setelah lulus pendidikan dan berbisnis itu. Bisa juga pendidikannya ada hubungannya dengan kreativitas, tapi mengambil opportunity tadi. Saya cerita kenapa Anda harus bersyukur jadi orang Bandung atau sekolah di Bandung. Tadi makhluk cuaca ya. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi Bandung ini luar biasa. Menurut statistik terakhir itu hampir 9% lebih. Juara dunia. Coba tanya ke orang Eropa, pertumbuhannya 0,1. Pertumbuhan negara ini 5,8 plus minus saya di angka ini. Kita 9, coba. Yang nggak ngerti, saya analogikan kecepatannya 120 km per jam. Si ekonomi Bandung yang lain-lain 50 km per jam. Kita udah di sekarang ini masih di Padalarang, kita ke Jakarta. Jadi poinnya pertumbuhan ekonomi tinggi ini membuat ide-ide baru itu mudah diserap pada saat dia kompetitif, menarik dan seterusnya. Kalau sudah kompetitif, yang dijual, yang dibeli apa? Kreativitas. Contoh Apple ya, saya sebut merek. Kenapa bisa menjadi champion? Pada saat teknologinya sama, apa MP3 semua kan? Apple menghadirkan iPhone, menghadirkan iPad, dan seterusnya. Kata Steve Jobs, ya, orang itu membeli harus karena emosi. Kebayang ya? Ih keren, itu emosi maksudnya. Wow, kok bentuknya lucu, itu emosi. Setelah emosinya tersentuh, bentuknya keren, lucu dan apapun ekspresinya, baru ke teknologinya. Ternyata teknologinya canggih, tapi pertama pasti gitu. Jadi manusia itu nanti pada saat intelektualitasnya sudah paling tinggi, dia membeli karena menurut saya itu estetikanya. Beli mobil, banyak pilihan kan di expo mobil. Pasti yang dipilih kan yang desainnya paling racing, paling lucu, paling streamline gitu. Teknologinya pada mirip-mirip 2000 cc atau ya gitu-gitu. Tapi pasti jatuh cinta pada itu sudah kodrat manusia kan, cinta pada pandangan pertama. Nah, poin saya adalah kreativitas ini harus multidisiplin. Contohnya begini, ada seperti di Google ya, ada namanya batik fraktal, pernah dengar kan? Ada 2 kata gitu ya, batik, ada fraktal. Fraktal itu teori matematik, bikin pola. Tapi polanya itu pakai komputer. Kalau dikasih program plus 1
si batiknya daunnya belok kanan. Kalau plus 2 belok kiri, ya gitu kan. Plus 1 belok kanan. Kan si ahli matematik mah nggak ngerti estetika, dia cuma rumus program aja. Batik fraktal itu terdiri dari 3 orang, 1 anak arsitek yang ngerti estetika, 1 anak unpad yang ngurusin bisnis, 1 ahli matematik ngurusin rumus. Si anak arsitek kan ngerti rumusnya, dia cuma tahu ini keren, berhenti gitu kan. Pada saat kanan kelebihan kurang sampai akhirnya gitu ya, bahasa Jerman yang sebelah dagu. Nah, pada saat estetikanya sudah bagus, baru si Bu Nancy yang unpadnya dibatikin karena layak jadi baju. Itu yang saya maksud, bisnis kreativitas tidak bisa selalu single individu. Anda berpikir harus dari begini. Hanya Nancy aja yang matematik yang manajemen unpad, dia mau jual apa? Jual batik biasa, saingan sudah banyak. Anak arsitek ngerti estetika tapi dia nggak bisa, kelelahan. Maksudnya teori fraktal supaya tidak terhingga bisa bikin program. Ya, jadi tadi tambahan pada saat ada melihat opportunity 9% di Bandung, segala laku, opportunity banyak sekali, multidisiplin dilakukan. Plus ciri orang kreatif itu dia pandai mengobservasi, makanya disebut gaul itu bahasa aja ya. Artinya dia pandai mengobservasi di mana ada opportunity-nya. Dan saya ingatkan di masa depan bisnis itu akan terspesialisasi. Hanya untuk ibu-ibu di atas 45 tahun. Itu selera si ibu-ibu 45 tahun itu akan berbeda dengan ibu-ibu 20 tahun. Ya. Nanti sudah ibu-ibu selera 45 tahun, ada ibu-ibu misalkan orang Sunda, ibu-ibu bukan Sunda gitu kan. Itulah kalau di ekonomi ada istilah etnografi marketing ya. Jadi berbisnis berdasarkan identitas si calon konsumen. Jadi kalau iklan di Bandung di orang Sunda jangan disamain dengan iklan di Sulawesi, gitu kan. Orang Sunda malu bahasa deui, gitu ya. Maka wali kotanya juga di Twitter banyak deui bagian dari Indonesia Happiness. Jadi gitu kira-kira ya. Kita harus pandai mengobservasi versi mobile. Saya kira itu dari sisi beruntunglah Anda, jadilah bagian dari habitat orang kreatif, lingkungan sudah mendukung, persentase anak muda berpendidikan sudah banyak, peluang ekonomi dengan pertumbuhannya luar biasa, ya. Jadi merugilah Anda yang tidak menjadi bagian dari ilmu kreatif penerima. Karena seperti pepatah ya, muda kaya raya, tua foya-foya, mati masuk surga. Nah, itu yang paling mati. Jadi jadilah bagian dari habitat. Terakhir dari saya bocorkan sedikit aja tentang Bandung ya. Setelah 10 minggu saya jadi wali kota, saya menekan KSDM, saya tidak menyerah, tetap cuman tadi kecepatannya hanya 50 km per jam. Tapi kalau ada anak-anak S1 D3 yang magang dengan jumlah ratusan per tahun dan saya distribusikan ke unit-unit yang kekurangan orang, saya yakin kecepatan bisa 100 km. Jadi dukungan dari universitas bisa dalam bentuk advising seperti itu tadi sampaikan, orang-orang ahli dosennya yang memberikan penelitian, tapi juga dalam bentuk SDM temporary lah. Kalau itu bisa, saya merasa Bandung ini akan juara. Saya kira itu curhatan isi hati dan isi kepala ya. Jadi mari bersemangat, teriak kalau mau bersemangat, bergaul dengan orang-orang bersemangat, kalau mau optimis bergaul dengan orang optimis, kalau mau kreatif bergaul dengan orang kreatif. Dengan rumus itu, insya Allah energi ini menjual. Saya kira itu saja. Kembali lagi saya mohon maaf, setelah ini saya mohon izin. Ada rapat dengan camat lurah tadi, tiap minggu saya push supaya kan mereka baru belajar Twitter itu apa gitu ya. Jadi sedang di upgrade latihan main internet.
Saya kira itu saja. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan satu dua isi kepala, isi hati saya bisa direnungkan ya, untuk dijadikan sebuah energi hidup membangun kota yang teramat kita cintai. Lain kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.